bagaimana di sela-sela kesibukan Bapak, apakah Bapak masih menyempatkan waktu untuk beribadah? Pastinya iyalah, kalau untuk beribadah itu kan udah kewajiban Ya, kita sebagai betul. manusia. Ya. Lalu bagaimana sikap Bapak terhadap sesama kita yang berbeda agama? Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap orang yang berbeda agama? Ya, kalau di Terminal Rawamangun ini kita nggak membedakan semua agama, keyakinan agama itu di sini disamaratakan. Betul. Nggak ada perbedaan. Berarti tidak ada perbedaannya Pak ya. Kemudian apakah Bapak saling menegakkan sikap saling menghormati antara satu sama lain? Ada di sini, itu saling menghormati, saling menghargai, itu ada di sini. Terus bagaimana cara Bapak menerapkan sikap gotong royong di terminal ini atau sikap saling tolong menolong? Ya, kalau untuk sikap saling tolong menolong di sini itu sesama teman di sini semua kerjasama, oke. Ada orang kesusahan kita bantu di. Berarti sudah diterapkan ya Pak ya. Lalu apakah Bapak menerapkan sikap musyawarah apabila ada konflik yang terjadi? Iya. Ada, itulah permusyawarahan kita utamakan di sini juga. Nggak ada namanya di sini satu sama lain tuh ribut kita diemin, nggak ada. Semuanya harus musyawarahin dan sama-sama adem ayem gitu. Berarti sudah diterapkan ya Pak ya, penerapan Pancasila. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, di sela-sela kesibukan Bapak nih Pak sebagai security, pasti kan lumayan sibuk juga ya Pak. Nah itu Bapak masih sempat ngeluangin waktu gak sih Pak buat beribadah Pak? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah selama ini untuk masalah ibadah kalau saya ya itu nomor satu. Ya, tugas pun juga memang nanti tanggung jawab kerja. Yang ada ibadah kita utama. Ya, alhamdulillah selama ini nggak sampai ada yang Insya-Allah. Terus Pak, kalau tindakan Bapak atau perilaku Bapak kalau terkait ada misal pengunjung atau warga lain Pak yang berbeda agamanya sama Bapak, itu Bapak gimana Pak sikap Bapak? Apakah toleransi atau gimana Pak? Kalau untuk masalah agama kita di sini nggak membeda-bedakan satu lain ya. Kita kalau masalah agama kita sama agama. Pokoknya intinya kita nggak membeda-bedakan agama. Siapapun monggo dipersilakan masuk ke masalah agama. Terus pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah Bapak udah berlaku adil Pak gitu kan sebagai security juga pasti kan banyak juga ya Pak yang diawasin ya Pak, nggak cuma lingkungan dalam juga tapi lingkungan luar juga. Apakah Bapak sejauh ini udah berperilaku adil gitu Pak, membagi sama rata tugas Bapak di setiap masing-masing posisi gitu Pak? Ya alhamdulillah tugas dan tanggung jawab kita, jadi kita tidak membedakan masalah tanggung jawab antara lingkungan di dalam sama lingkungan di luar, kita sama ratakan. Dalam arti tugas patroli kita, SOP kita yang tetap kita jalani. Nah, terus Pak, terkait ini Pak, gotong royong di wilayah pasar ini kan bisa terbilang cukup ramai ya Pak orangnya ya, warganya. Itu ada ini gak sih Pak kegiatan gotong royong, misalnya bersih-bersih lingkungan sekitar pasar atau apa gitu Pak, ada gak Pak? Ada. Kalau untuk kebersihan itu memang setiap hari ya, kalau untuk tugas tanggung jawab di kebersihan. Tapi kita untuk di setiap hari Jumat itu kita ada jumsi, itu yang dinamakan Jumat bersih. Jadi seluruh karyawan baik dari kepala pasar, pegawai, petugas keamanan, MCK, parkir, itu kita sama-sama gotong royong ya. Terus Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak, yang namanya lingkungan pasar kan pasti cukup ramai ya Pak. Ya. Itu sempat ada ini gak sih Pak kayak konflik gitu Pak? Terus kalau seumpama ada, cara Bapak nanggepinnya itu kayak gimana Pak? Apakah musyawarah atau gimana Pak? Kita adakan musyawarah. Kita ada musyawarah dulu. Kalau memang masih bisa dengan cara kekeluargaan, kita dudukkan kedua belah pihak. Ya alhamdulillah sih selama ini kalau ada permasalahan kita dudukkan kedua belah pihak, ini kita nggak dan kalau memang masih bisa secara kekeluargaan itu ya alhamdulillah hari ini juga bisa selesai masalah. Nah, pertanyaan pertama itu gimana sih pandangan Bapak
terhadap perbedaan agama. Terus menurut Bapak sudah menerapkan sikap toleransi belum di lingkungan masjid ini gitu? Ya, eh, perbedaan agama ya tadi. Perbedaan agama yaitu memang sebenarnya dalam Islam juga dulu jauh pada zaman Nabi dulu kan sudah diterapkan yang namanya toleransi itu. Sebagaimana yang kita tahu dalam surah Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untukku agamaku. Nah, Indonesia ini kita tahu merupakan negara yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya termasuk agama di situ. Sejauh ini kan ada 6 agama, apa 5 agama yang kita tahu ya, salah satunya Islam. Nah, termasuk di lingkungan sekitar sini di Rawamangun, di Masjid Nurul Jami sekitar sini juga kebetulan lingkungan di sini warga-warganya tidak semuanya Muslim, ada yang non Muslim juga, dan alhamdulillah di sini juga sudah diterapkan sikap toleransi sebagaimana yang kita tahu. Biasanya kan di sini itu yang namanya azan itu kan biasanya kan suaranya kan gede kan, pakai toa, pakai speaker lah, dan alhamdulillah tidak ada umat agama lain atau yang non muslim itu merasa terganggu gitu. Jadi sampai sekarang ya aman-aman aja, termasuk dalam acara-acara besar Islam yang lainnya. Begitupun dengan acara agama lain gitu. Tidak ada umat Islam Saling yang toleransi. Apakah Bapak sudah menegakkan keadilan dalam keseharian dan menghormati hak-hak orang lain di lingkungan sini belum? Ya, insya Allah sedang dan berusaha menerapkan keadilan, baik dalam lingkungan pribadi, sekitar, teman, masyarakat, dan lain sebagainya. Insya Allah sedang menerapkan keadilan itu. Yaitu salah satunya dengan kita itu, saya kan kebetulan guru ya, guru ngaji. Nah, jadi ketika saya mengajar, nah itu yang penting harus ada sikap adil dari seorang guru supaya semua murid merasakan kenyamanan ketika kita belajar. Di lingkungan sini tuh Pak ada gotong royong gitu nggak Pak, atau yang lain gitu? Ada. Biasanya itu setiap per komplek ya, itu biasanya diadakan 1 bulan sekali biasanya. Kemarin baru aja ini kebetulan hari Minggu itu ada gotong royong di Jalan Waru sana. Di bagian situ. Ya, di Waru sana. Dan itu alhamdulillah rutin, biasanya sebulan sekali. Lingkungan sini itu udah nerapin bermusyawarah atau kegiatan-kegiatan apa gitu Pak dalam musyawarah? Sejauh pandangan saya sangat menerapkan demokrasi, salah satunya adalah musyawarah, baik dalam lingkungan RT, lingkungan RW, termasuk lingkungan masjid. Di masjid ini ada organisasi namanya DKM Masjid Nurul Jami, dan itu sangat menerapkan sistem demokrasi atau musyawarah. Terlihat dari diadakannya biasanya itu ada rapat setiap seminggu atau setiap sebulan, itu ada rapat musyawarah terkait perkembangan masjid.